Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay di channel Yati sama Official guys. Semoga sehat, berkabar kalau untuk kita semua ya. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah ya guys ya. Dipanjangkan umur, amin. Berkabar Allah, teman kita yang lagi sakit juga Allah sehatkan, teman kita yang masuk kesulitan Allah mudahkan, teman kita yang masih berjuang di rumah majikan semoga sampai kuat sampai finish ya guys ya. Yang lagi bersedih jangan bersedih terus, yang lagi bahagia jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini ada yang cerita sama kayak sama ini. Sebenarnya kasusnya banyak ya guys ya, dimana ada teman kita pekerja migran yang hobinya menipu jahat ya guys ya, modus fake ya guys ya, hoax, terus apa namanya, apalagi nih toxic ya guys ya, apalagi sampai menggadaikan dokumen temannya terus kabur, dan dalih-dalih pekerja migran ini masih resmi, masih punya visa kerja, dan masih enjoy aja bekerja di rumah majikannya. Gregetan ya guys ya, kalau kita ditipu sama teman gitu ya, teman kita masih bahagia di luar sana, seolah-olah masih flexing, masih tiktokan, masih update status Facebook, kayak seolah-olah dia ini kok nggak ada berdosa-berdosanya gitu ya guys ya, sudah menyakiti teman-teman kita yang banyak. Oke, ceritanya pekerja migran ini berperawakan gendut ya guys ya, putih ya guys ya, dan dia ini termasuknya punya pacar di sini ya guys ya. Dia ini banyak melakukan toksik kepada teman-teman kita, salah satunya di mana dia suka merayu-merayu teman kita untuk pinjam dokumen. Nah, untuk pinjam paspor juga digadaikan, uangnya ambles. Kebetulan pekerja migran ini berteman banyak dengan anak overstay ya guys ya, jadi seolah-olah memiliki tiger ya guys ya, kalau misalkan saya ini nggak takut sama siapapun. Nah, alasannya satu, pasalnya yang diancam kalau misalkan fotonya dia di-up di media sosial, hutang lunas dari emprut. Kali kamu itu ya sudah menipu teman-teman, tapi seolah-olah teman kita yang bersalah karena sudah memviralkan kamu. Kalau misalkan kamu tidak mau diviralkan, ya berkaca dirilah untuk memperbaiki diri, jangan banyak nipu orang, ya kan? Hidup kita di sini itu kita nggak pernah tahu guys, besok kita nggak tahu kita masih hidup atau enggak. Ya berbuat baiklah ya guys ya, jangan suka nipu-nipu. Nah, kalian itu, kamu itu ya guys ya, ini mbaknya nih yang banyak nipu-nipu nih ya, harusnya berpikir kenapa kamu itu hidupnya selalu kurang, tidak bahagia. Bagaimana kamu itu mau bahagia, mau cukup rezekinya kalau misalkan kamu aja masih menzolimi teman-teman kita yang begitu banyak. Oke, kita sebut aja Mbak Sri. Mbak Sri, aduh maaf ya untuk yang namanya Mbak Sri kayak saya itu selalu bawa. Jadi Mbak Sri ini guys di Hong Kong udah cukup lama. Tadi itu lingkungannya adalah anak overstay, dimana dia ini sering dikasih kekuatan mental dari teman-teman anak overstay. Udah nggak usah takut ya kan, karena jiwa hedonnya ya guys ya, nggak mau terlihat miskin, seolah-olah di rumah itu punya sawah, punya mobil, punya apa. Jadi menggampangkan untuk meminjam uang kepada teman kita, apalagi teman yang masih baru ya guys ya, anak-anak yang baru lugu. Kamu ayo kita hutang bank yuk, paruan, nanti kita bisnis ya kan. Dalih-dalih seperti itu dilakukan, banyak korbannya. Nah, termasuk ya bestinya juga ditipu. Dia minjam 5.000 guys, dan sampai akhirnya karena kesel bestinya memposting fotonya dia di media sosial. Dimana saat dia memposting di media sosial ini banyak yang speak up, katanya saya juga ditipu datanya sama Cece ini, saya juga ditipu paspornya sama Cece ini ya guys ya. Pada akhirnya udah mengkel nih bestinya, kak banyak yang ditipu, tapi saya itu postingannya diturunkan dari curhatan BMI ya guys ya, nggak boleh, di ban. Nah, akhirnya mereka ini nggak mau speak up karena diancam sama si Mbak Sri ini. Kalau misalkan foto saya diviralkan, hutang saya nggak mau bayar kamu, saya nggak mau ngambilkan paspor kamu. Ini kan ancaman ya guys ya. Nah, oke, gimana kak caranya saya melaporkan ini ke imigrasi supaya ini diusut? Ya, apakah bisa kak? Ya, Kak Isam nanya, kamu punya KTP-nya nggak? Punya dokumennya nggak? Enggak, inilah pintarnya penipu-penipu teman kita ya guys ya, yang berotak licik ya guys ya. Dia itu bisa mengakali teman kita untuk mendapatkan uang puluhan ribu dolar tanpa dia mau mengeluarkan dokumen identitasnya. Tapi kalian tenang, di Hong Kong bisa melaporkan hanya bermodal foto. Jadi setidaknya kalau bestie setidaknya punya foto dong, ya kan? Oke, gimana cara melaporkan teman kita yang penipu ya guys ya, udah jelas-jelas menipu uang kita, merugikan kita. Ini gimana caranya? Oke, seperti yang ada di Indonesia, di mana korban itu harus lebih dari 2 orang, ya kan? Nah, yang harus kalian lakukan adalah membuat satu grup di mana orang-orang ini benar-benar ditipu sama pekerja ini. Nah, setelah membuat grup,
simpan bukti semua, kalau misalkan kayak bukti transferan, kayak bukti chat, ancaman, dan lain-lain. Nah, modalnya untuk menyerahkan kepada polisi Hong Kong itu cukup foto saja. Nah, setelah kita mendapatkan teman kita yang mau melapor ya guys ya minimal 5 orang lah guys ya korbannya, atau 2 orang aja lah, itu bisa melaporkan ke polisi. Ngomong kalau misalkan Pak, ini adalah pekerja migran yang sudah menipu uang kita kesulitan mencari dia, kita juga tidak mempunyai identitasnya dia, saya mau melaporkan, ini fotonya. Nah, nanti diterima tuh laporannya sama polisi Hong Kong, di mana foto mbaknya ini bisa di-scan. Ini termasuknya face detector ya guys ya. Jadi pengenalan wajah. Ini apa dampaknya untuk teman kita yang menipu kalau sudah dilaporkan ke polisi? Nah, kamu juga membuat pelaporan ke imigrasi juga. Setelah pelaporan ke polisi, ada surat polisi, kamu ajukan ke imigrasi untuk melaporkan bahwa pekerja migran ini penjahat. Nah, apa dampaknya? Dampaknya kemungkinan visa pengajuan kerjanya next time ya akan sulit. Iya kan? Iya, inilah. Hati-hati ya guys ya, jangan sampai kalian itu menerima laporan kriminal case ya guys ya di Hong Kong, karena ini akan mempersulit visa kerja kalian. Jadi untuk para penipu-penipu pekerja migran di luar sana yang menipu teman-teman kita, kalian harus mulai berani untuk melaporkan teman kita kepada polisi. Begitu caranya ya guys ya, kumpulkan korban, laporkan, hanya berbentuk foto, kalau bisa ya ada KTP-nya, ada nomor KTP-nya ya guys ya, biar diproses dan biar mendapatkan efek jerak, supaya teman-teman kita yang penjahat di Hong Kong udahlah, nggak usah turun lagi visanya, iya kan? Wah kak, dia kan penjahat kak, jadi nggak takut juga jadi kalau jadi anak overstay, itu udah urusannya dia gitu. Yang penting kita sudah membuat jerak anak ini supaya tidak songong untuk membanggakan, saya masih resmi kok, saya masih punya majikan kok, majikan saya apa namanya, nge-backup saya kok, iya kan? Inilah kesombongan teman kita yang lupa di atas langit ada langit ya. Kita ini siapa guys? Manusia, hanya sebatas kecil yang terlihat oleh Allah ya guys ya. Jadi kalian nggak usah sombong. Apa yang kamu sombongkan, iya kan? Oke guys, untuk teman-teman kita yang jahat jangan lupa obat. Aduh, untuk teman-teman kita yang ditipu, semoga dijadikan pembelajaran ke depannya supaya berhati-hati lagi. Oke ya ampun, see you next video guys, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap laporin tuh teman kamu. Bye bye.